Mari kita sama-sama pada malam ini diniatkan duduknya kita di masjid ini. Yang pertama, kita punya niat untuk menggugurkan kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kita diwajibkan untuk mencari ilmu agama. Yang hadisnya tolong ilmi fardhatun ala kulli muslimin muslimat, sudah tahu semuanya. Ya, masa anak TK juga mungkin sudah hafal itu. Diwajibkan, tapi pelaksanaannya yang kita susah. Yang kedua, tujuannya kita punya niat dalam hati kita duduknya ini adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya tidak akan bisa. Itu semua hanyalah kenikmatan dan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertauhid, yakin ketika orang yang sudah bertauhid kepada Allah, apapun yang Allah kurniakan atau berikan kepada kita semuanya, itulah kenikmatan. Semua yang kita disebut musibah bagi kita, terkadang orang tidak sadar. Tetapi kalau sudah bertauhid kepada Allah, maka anggaplah diumpamakan seperti begini kita. Terkadang kan orang itu suka pusing, bahasa Sunda merubah aral, ya, bingung. Terkadang kita apa sih itu? Itu banyak pertanyaan-pertanyaan ketika kita ada musibah. Menurut kita musibah. Tetapi kalau kita sudah bertauhid dan ada di dalam hati kita nurnya Allah, cahaya Allah sudah tembus kepada qalbu kita, kita yakin bahwa itulah suatu ujian. Anggap kalau kata ulama-ulama ibarat umpamakan gini. Mungkin kita udah sebelum kita menikah berpacaran dulu. Sebelum berpacaran kita kenalan dulu. Sebelum kita kenalan lihat-lihat dulu. Itu proses. Sebelum kita melihat calon bini kita, lihat dulu, oh ini cantik, ada perasaan. Keduanya kita melangkah untuk kenalan. Ketika kenalan, yuk dekat. Nah, ketika sudah dekat, kita suka ngajak main, candaan, ngobrol-ngobrol begini-begini. Cek bahasa Sunda mah dek keureuy lah. Ya. Dek guyon. Tetapi kalau belum kita dekat, nggak berani. Ya, candaan-canda itu tidak akan berani. Karena kita belum merasa dekat. Nah, kalau kita pikir sama dengan Allah. Ketika kita sudah melangkah qalbu kita, sudah ada nurnya Allah tembus pada qalbu kita, ada walaupun sedikit, sudah bersinar di kita, insya Allah kita bukan musibah, bukan pusing, Pak. Tetapi kita alhamdulillah Allah sudah dekat pada kita. Makanya ada dalam Al-Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua serahkan Allah. Yuk mari kita sama-sama pada malam ini kita sedikit bertauhid. Kalau ilmu tauhid ada,
Banyak orang hafalan tauhid banyak, tetapi belum tentu orang bertauhid. Ini punya ilmu tauhid, tapi belum tentu orang itu bertauhid. Hafal dan bisa ilmu tasawuf, belum tentu orang itu tasawuf. Itu seorang ustadz, belum tentu dia ustadz batinnya. Lahiriah mau buat apa? Harus ke dalam dulu. Yang enak kan isinya. Ini banyak orang yang memandang orang, oh ini ustadz pakai sorban, pakai ini bisa ngaji, bisa ceramah. Kalbunya, manawiyahnya, batiniyah, dalamannya bisa bukan. Ini yang kita harus perjuangkan. Jadi lahir dan batin itu kita harus sama. Ya. Sebenarnya jangan disebut orang ustaz, oh kiai, oh ustaz, jangan bangga. Harus bertanya kepada diri kita, pantaskah aku disebut ustaz? Pantaskah aku disebut kiai? Jangan pede. Melangkah kemana-mana, sikap dan akhlaknya harus seperti itu. Bagaimana ustaz, bagaimana kiai? Ini yang kita harus kira. Sama dengan kita sholat 5 waktu. Banyak orang yang sholat cuma melaksanakan, menggugurkan kewajibannya. Tetapi wallahu alam qalbiyahnya. Banyak orang menghadap berdoa, iya, beriman kepada Allah, iman kepada Rasul, dekat kepada malaikat dan hari kiamat, belum tentu kalbunya. Kalau ibaratnya lahiriah mah oke, batinnya mah belum tentu. Kenapa? Ketika manusia sudah akan bertauhid dan bertasawuf, akhlaknya muncul, akhlakul karimahnya. Itu aja. Orang yang banyak dzikir, orang yang banyak sholat, orang yang banyak sholawat, orang yang sungguh-sungguh, yakin buahnya akan petik banggakan di akhirat, di dunia kelihatan akhlak budi pekertinya. Ya kan kita ini bukan menjadikan ngaji, jangan kita menjadikan, bukan, untuk membersihkan diri kita, mencucikan kalbu kita, karena kita ini akan berangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu Allah Subhanahu Maha bersih dan Allah. Kita harus dicucikan kalbu kita, lahiriah batiniah kita harus suci. Makanya ketika kita sholat, ketika wudhu, mencucikan diri kita, kalbu kita, batiniah itu harus suci. Karena Allah tidak menerima ketika kita masih ada kotor. Ini repotnya kita, Pak. Makanya orang yang kita takwa itu bagaimana? Orang yang bertauhid itu bagaimana? Semua cerminnya dan simbolnya ada di sholat 5 waktu. Banyak orang yang sholat sombongnya masih iya. Kenapa? Banyak orang yang sholat, kenapa? Ilmu dirinya, takbiratul ihramnya tidak dipakai. Berarti masih cangkan dia, menggugurkan kewajiban aja. Ilmu rukunya belum dipakai, iya, berarti belum isinya. Kenapa? Sudah kita pikirkan atau kita bertanya, kenapa ruku sampai tangan kita ke lutut? Gambaran apa itu? Nah, kita mah bodoh-bodoh amatnya, ruku gitu-gitu aja. Yang Allah perintahkan kepada kita itu simbol harus kita kaji. Kenapa? Contoh nih, ketika dia bikin rumah, kenapa ada siku-siku? Buat apa siku-siku? Penguat. Nih, ilmu tauhid, Pak. Ilmu makrifat ya.
Ketika kita ada ini siku-siku Pak, artinya sembilan kita keyakinan dan ketauhidan kita harus kuat, keimanan kita kepada Allah. Di mana disimpulkannya? Ketika kita berdiri, bukan takbiratul ihram Allahu Akbar, harus kemana? Ke satu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Jangan nengok kiri kanan. Inilah simpulnya Pak. Jangan merasa sholat, oh gini kenapa harus berdiri, duduk juga bisa. Maka kewajiban kita banyak, tidak dipertanyakan itu, tidak dikaji. Kenapa harus begitu? Inilah bagi kita semuanya. Bagaimana berangkatnya kita supaya kita seperti itu? Ini dikasih oleh ulama, karena tidak akan berbuah suatu pohon kecuali ditanam di tempat atau di tanah yang subur. Ya, gambarannya di sini ada gambaran. Qala Isa alaihissalam kadzalik al-hikmat landun la tambutu illa fi qalbil misl ardi. Simpel nih bahasanya. Berbuah, buahnya ibadah, buahnya semua aktivitas. Hikmah itu adalah buahnya. Dikir apa? Salawat. Itu beribarat tangkal pohon. Ibarat mobil, itu mobilitas mobilnya atau motornya. Ketika kita motor berangkat menuju Cikarang, buahnya kita sampai ke Cikarang. Buahnya adalah kita numpak motor. Ngerti nih? Kita blak-blakan aja ngaji ini supaya ngerti logika antara kita menuju Allah dan kita sehari-hari. Kita sehari-hari menuju Allah itu Pak, supaya kita bangun kalbu kita. Jangan hidup di dunia ini orang hidup tapi mati, atau kita ini bangun tapi tidur. Ya banyak orang yang ya hidup tiba mati orangnya. Kenapa matinya? Kalbunya mati. Ketika orang yang sudah mati, ya mendengar adzan, kewajiban, ada majlis taklim, tidak mau, maunya begini di panggung. Bukan ngaji silakan, nafsi-nafsi aja, enggak apa-apa. Tetapi tidak ada keseimbangan buat dia maksiat. Hanya di maksiat aja. Enggak pernah puasa, tidak puasa, salat tidak, zakat apalagi, buat apa ngaji, buat apa itu udah mati, hidup tapi mati itu. Ada orang yang bangun tapi tidur, kan orang tidur gimana? Ya, digini-gini diam aja, makan istilahnya suruh makan gak makan, itu tidur. Mendingan tidur mah. Kita akan membangunkan kalbu kita supaya kita walaupun kita tidur tetapi kalbu kita tetap harus bangun. Allah. Siapa tahu di waktu kita tidur datang ajal. Nah, bagaimana kalbu kita supaya merasa manisnya la ilaha illallah, sholat, puasa, zakat, sholawat bisa terasa. Ada efeknya ke kita. Apa dampaknya ke kita? Rasa manis dan pahitnya ada. Yang merasakan apa? Kalbu. Ketika kalbunya sudah ada, ya hikmah buahnya aja akan muncullah akhlakul karimah.
Ini bagi kata orang ulama, tidak akan tumbuh sesuatu tanaman kalau ditanam di tanah yang tandus yang bersih. Jangan mengharapkan buahnya, belum tentu tumbuh juga. Harus bagaimana? Qalbu kita diupamakan ibarat tanah yang tandus, apapun nasihat tidak akan masuk. Namanya qalbunya sudah keras daripada batu, mati. Iyyaka na'budu, kamu itu harus beribadah kepada tunggal Allah. Tetapi banyak orang, iyyaka na'budu, karena Allah itu adalah untuk ibadah kepada Allah Azza. Tetapi banyak yang nyembah yang lain karena kayaknya orang, taat kepada orang. Karena apa? Takut. Karena dia itu adalah punya jabatan, karena kaya. Ngapa nyender ke orang? Kalau orang itu sudah bertauhid, mau apa urusan Allah, bukan urusan kita. Dibenci oleh manusia, ya silahkan. Yang penting jangan dibenci oleh Allah dan baginda Rasulullah SAW. Rela. Ini orang tauhid dan Islam. Apakah orang itu marah? Tidak. Sampai dihina orang itu, senyum aja, alhamdulillah. Orang lain sudah mengasihi kebaikan. Kamu jelek, ya memang saya jelek. Kamu rongsok, ya memang saya rongsok. Itu orang-orang yang betul dan mutasapan sudah ada di dalam qalbunya, karena semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilangnya apa? Alhamdulillah. Ini Allah udah dekat. Kenapa udah merasa dekat? Karena biasa kalau orang waktu dulu pacaran, sebelum dekat dengan Quran nggak berani ngomong apa-apa. Tetapi kalau sudah biasa dekat, ya curhat, ya sambil apa, bercanda-candaan. Kalau masih jauh nggak bakal. Itu sebenarnya. Jangan dianggap musibah. Baru saja di PHK, musibah besar. Jangan. Alhamdulillah. Mau ngasih apa lagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada orang yang gitu. Sholat terus-terusan, baru aja dikitu, udah pusing. Jangan. Orang yang betul, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembahlah Allah. Minta tolonglah kepada Allah semuanya. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi proses bagi kita semuanya, bagi salik, bagi orang suluk yang menuju Allah, berjalan menuju Allah, harus dibersihkan dulu qalbunya. Jangan ada najisnya. Salatnya insya Allah, ketika kita sudah suci qalbunya, insya Allah tidak banyak ingat apa-apa. Timbullah maqam sujud, karena sudah malu. Kita itu adalah lagi menghadap Allah lebih daripada menghadap yang lain. Ketika sudah begitu merasakan, insya Allah Rasul akan ada di kita. Qalbunya tatmain, akan tenang. Makanya banyak orang yang berselawat, yang dikir semuanya, dikir aja banyak. Sholat, hajud, dua, semuanya. Sampai jidatnya ada itu cirinya, tapi takaburnya masih ada. Kenapa? Ada apa? Berarti dia
belum masuk kalbunya, belum ada kesinar oleh nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama untuk membersihkan kalbu kita dari semua kotoran. Kalau kita memang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kalbu kita harus ibaratkan tanah yang subur. Ditanam apapun, tomat, cabai, mungkinlah. Kalau tanah yang subur pasti akan bagus. Ketika kalbu kita dan niat kita sudah ada terang, subur seperti tanah yang subur, apapun yang kita laksanakan, dzikir, salawat, salat, apa zakat, semuanya insya Allah berbuah bagi kita semuanya. Semoga kita seperti itu. Dengan barokah kita kumpul bersama-sama di majlis besar Al-Amir, Masjid Besar Al-Amir, Allah turunkan taufik hidayah kepada kita semuanya. Semoga kalbu kita diterangi, tembus oleh nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu dituntun oleh Allah Subhanahu di jalan yang benar. Ya ihdina syiratal mustaqim. Itu jadi jauh pengamalan Al-Quran, Fatihah juga kita belum, Pak. Satu ayat untuk pengamalan itu susah banget. Merayap kita. Harus bagaimana kata Ustaz? Belajar semua juga. Tanpa belajar tidak akan bisa semuanya. Makanya Allah turunkan untuk contoh kepada kita semuanya Rasul dan Nabi yang 25. Allah utus semua untuk teladan bagi kita, contoh-contoh bagi kita semuanya. Yang kena musibah, orang yang disayang Allah, Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, semua itu kena contoh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub seorang kaya, kibasnya banyak, otonya banyak, hartanya melimpah, gedungnya mewah, semuanya. Ketika ada yang zalim, ya syirik, fidik, dengki, musuhnya itu iblis, mohon kepada Allah, ya Rabb, Ayub kiranya kalau lagi gini-gini nggak bakalan ibadah, makanya rusak ya, izin iblis, izin kepada Allah, silahkan. Tetap Ayub masih ibadah terus. Coba bread, harta, benda, terus semuanya habis. Yo, hartamu habis, adamu habis, nggak apa-apa. Itu semua milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi, asal dari Allah, kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Tak iblis musak kata Ayub, masih kena sholat aja. Gimana ya Ayub supaya gini. Terus-terusan dengan singkat sampaikan Nabi Ayub oleh iblis, izin, bahasa kita, izin jarab Ayub kira-kiranya sekarang istrinya rusak aja semuanya, akan santet, silahkan. Akan rusak badannya, silahkan. Tapi jangan dua, satu lidahnya, dua qalbunya, aku takkan izinkan, kata Allah. Ini simbol bagi kita semuanya, supaya hati kita pasrah. Dan karena sekarang begini, orang-orang kelengan harta, ada gambaran kamu hati-hati akan disantet saya itu, udah ketakutan. Apa? Semua benar. Ini simbol. Tanpa izin Allah tidak akan bisa. Pasrah aja kepada Allah, semuanya itu urusan Allah. Dan Nabi Ayub alaihissalam, walaupun iblis
Atau Allah tidak akan izinkan lidahnya, karena itu buat zikir kepadaku. Kalbunya tidak boleh. Aku tanya dia, mampukah iblis? Tidak. Selain badannya, silakan. Sampai rusak, busuk, sampai ada bilatung, habis semuanya. Cuma kalbu dan Allah tidak akan izinkan. Tetap aja Allahu Akbar. Iblis tetap ya Ayub, dikunjang ganjing gitu bagaimanapun Anda tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita orang yang bertauhid, yakin tauhidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita menyembah kepada Allah, hanya ibadah kepada Allah, kita hanya pertolongan kepada Allah, kita dapat musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Jangankan harta, jangankan semua, istri, anak, aku juga akan kembali kepada-Mu ya Allah. Allahu Akbar. Sudahkah kita seperti itu? Ini orang salat, Pak. Orang yang tersolat. Kenapa? Orang kenapa? Saya bingung, Pak Ustaz. Apaan bingung? Gini. Salat. Kok orang salat begitu? Kalau salat tidak akan pusing. Lihat dalam kitab, kenapa orang salat lebih? Oh, karena belum ada buahnya. Berarti sholat kita jangankan buat untuk nanti di akhirat untuk membeli surga, anggapnya di sini juga belum dirasain. Ibaratkan kita masak sayur, sekarang udah gak enak, sekarang basi, apalagi besok dimakannya gak enak. Kita harus pikiran seperti itu. Makanya apa? Niatkan, innama a'malu niat, harus kuat niatnya. Ketika sholat, untuk apa niat sholat? Tidak ada apa-apa, hanya kita menuju Allah. Harus kita bisa itu, belajar. Makanya harus kita ngobrol kita dengan perasaan kita, dengan kalbu kita, perasaan kita. Ketika kita kita ngomong, nggak boleh kamu begitu, menghadap kepada Allah. Ketika Allahu Akbar, ajak maknanya, batinnya kita, kalbu kita, perasaan kita, ajak semuanya untuk nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wudunya wudu, salat. Makanya Allahu Akbar, wudunya juga sama. Tidak ada niat untuk batiniahnya. Dalam kalbu kita harus ada tambahannya. Enggak apa-apa ditambahnya, Bu. Pak, enggak ada apa-apa. Misalkan itu wudu air bil hadasi asghari fardalillahi ta'ala. Jagalah wudu menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah. Di dalam kalbu kita niatkan. Niat wudu saya hadas kecil, lahiriah, batiniyah. Yuk, batiniyah kalbu kita supaya ya Allah, cucikan kalbu kita, bersihkan kalbuku dengan lahiriah, karena untuk menghadapmu. Sudah niat begitu di waktu wudu kita. Nah, ini untuk merata makom takwa atau susah belajar supaya kalbu kita tercuci terus. Nah, maka sama itu. Gak apa-apa niatan pada Allah. Ya Rabb, bersihkan aku wudu, membersihkan dohiriyahku, tetapi tolong bersihkan dan sucikan qalbuku, lahiriah dan batiniyah, karena aku akan menghadapmu, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu, sholat duhur. Seandainya aku cuma bersih lahiriah aja, tapi qalbu tidak bersih, tidak suci, tidak akan sampai menuju ya Allah. Suka begitu? Enggak kita. Ini ya proses ya kita. Udah
bahasa Sunda ternaon lah. Nggak bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Indonesia nggak apa-apa, bisa Jawa nggak apa-apa, sama didengar oleh Allah. Bahasa apapun Allah Ta'ala akan selalu bukan kita mendengar. Maka ulama-ulama sufi yang sudah tumbuh, sudah subur qalbunya, nggak banyak doa, selalu malu pada Allah. Kita banyakkan doa ini dulu, banyak apa bagus, banyakkan doa. Memang harus banyak doa. Tetapi orang yang sudah merasakan bahwa aku nikmat dari Allah subhanahu kita banyak, merasa malu, banyak meminta kepada Allah. Ya. Kalau kita mah nggak berasa, belum hayatnya, belum ada. Hayatnya kita belum ada. Kalau kita sudah hayat, malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa? Di waktu sholat, kalbu kita kemana-mana. Kita lagi menghadap siapa? Pansinan buat Fatihah. Sekarang iya karena budu. Hei, ibadah ke siapa? Kurang aku menyembah ibadahnya kepadamu, tapi Allahu Akbar, pekerjaan belum selesai, berarti ya karena budunya ke sana. Berdua kita, kepala dua kita. Kata Allah, kok dalam lidah kamu iya karena budu, kamu menyembahku, tetapi kalbu kamu kena kerjaan apa-apa. Makanya orang itu mau kepala dua, kamu juga kepala dua. Kenapa? Kalbunya tidak menghadapkan, ingat kepada yang lain selain Allah. Kenapa? Lidahnya mengucapkan iya karena butuh. Maka kita usalli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbal qiblat adzalilaita. Kita untuk melakukan salat, lidah kita mengucapkan ada salat, tapi kalbu kita sudah merasakan ada mengucapkan salat. Ini yang kita harus belajar. Ya, yuk kita sama-sama belajar. Belajarnya yaitu harus membersihkan kalbu dulu. Bagaimana caranya membersihkan kalbu? Nih, kaji, rasakan diri kita sendiri. Ketika kita tersandung, oh sakit, berarti kita ini lemah, tidak ada apa-apa, yang kuat Allah. Gitu Pak belajarnya. Ketika kita lapar, lemas terasa lapar, oh berarti kita mah tidak ada apa-apanya, yang kuat adalah Allah. Jadi kita kalau dihina orang lain, oh kamu melemah, oh kamu ini, ya memang saya lemah dan makhluk, yang kuat Allah. Ya. Gitu. Ini tidak akan ke orang itu, lo meledek aku, enggak bakalan. Karena merasakan dirinya yang kuat itu Allah, yang maha itu Allah, yang semuanya Allah. Ya saya lemah, pantas disebut orang yang lemah, yang kebuktinya saya lemah, yang kuat itu Allah. Sudahkah kita seperti itu? Loh, kita makan marah. Kalau disanjung-sanjung baru, oh kamu ganteng, kamu ya orang dermawan, kamu ini bagus begini, baru senang. Kalau kamu begini orang pelit, pesek segala, marah itu. Tidak boleh seperti ini bertanya. Orang yang sudah sholat 5 waktu yang benar-benar sudah tumbuh dalam kalbunya, ngenya Allah, ya memang saya nggak ada apa-apanya. Kamu miskin, ya memang saya miskin. Yang juga Allah, maha kaya adalah Allah. Kalau kita, motor kamu jelek, lah udah marah. Jangan, ya memang jelek. Makhlukmu semua jelek. Apalagi ini ciptaan manusia. Saya juga jelek. Begitu melawan nafsu. Ketika dalam kalbu kita nih ada suatu nafsu mulai
dah ngomong begini, astagfirullahaladzim. Boleh, kalahkan nafsu. Itu bukan petunjuk dari Allah. Itu orang-orang yang sudah tumbuh, yang sudah subur qalbunya, selalu semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbullah sifat taslim, pasrah, sifat takmin, pasrah. Enggak takut. Sakit, alhamdulillah. Kalau kita sakit, pernah nyebut alhamdulillah? Oh, coba ada orang sakit ini yang lama. Contohnya, ini kita aja semua udah pernah kita nengok orang yang sakit. Orang yang sakit mengatakan, doakan saya supaya keringnya lama. Ada yang gitu? Nggak ada. Doakan ya saya panjang umur, cepat sehat ya. Kenapa? Takut mati dia. Takut mati, ditakuti. Ya orang pasti takut. Kenapa? Kenapa takut mati? Ya, pengen masih hidup sih. Di mana pengen hidup? Di dunia. Ini mah orang mati. Buat apa di sini? Pusing di sini. Enakan di sana. Ah masa? Iya. Nggak tahu di sana lebih enak. Nah, itu orang-orang yang selain enak sana mah. Sebab hidup yang sebetulnya yaitu adalah akhir. Begitu, Pak. Ini mah sementara, main-mainan ini mah. Makanya ada pusing, ya capek. Di sana mah kagak, Pak. Ya, coba udah kuat rahmat Allah sekarang ditidurin olehnya. Tidur sampai hari kiamat. Nah, nggak enak orang tidur. Nah, nggak mikir sholat, nggak apa, puasa kagak. Nah, angin sepoi-sepoi dari surga. Nggak enak. Kita coba AC duakin sekarang nih gerah, enggak nenek enak kan? Enggak mikir itu akhirat seperti itu lebih enak daripada kasurnya intan mutiara emas berlian itunya jabar jud. Enggak enak itu. Kita ranjang kita dari apa, Pak? Kasur kita dari apa? Kulamu kita dari apa? Antanya dari apa? Bandingkan. Makanya ayo selagi kita hidup kita, nyawa ruh kita masih ada dalam kita, sifat kotor-kotor kata ulama harus kita sucikan di kolbu kita. Ini bahasan kolbu ini, Pak. Sebab orang yang mencapai duduk di kursi takwa orang yang kolbunya sudah bersih, tidak akan sampai ke takwa karena kolbunya masih najis. Ini kan terkadang kita masih hitung-hitungan dengan Allah. Ya, kita masih hitung-hitungan dengan Allah, Pak. Banyak kan. Quran, salawat mau ini. Wah, salawat seri-seri gini. Masih hitung-hitungan. Jangan. Jadi salawat apapun tidak ada tujuan. Hanya berangkat saya mengantarkan lewat salawat ini barokah baginda Rasulullah. Saya pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mobil itu, Pak, diupamakan bahwa sholat, zakat, puasa, haji, umroh, semuanya itu mobil untuk berangkat menuju Allah. Itu, Pak, mobilnya mulus apa entuk? Dikir la ilaha illallah, la ilaha. Oh, di barat apa mobil yang paling mewah itu. Kenapa yang paling mewah? Karena sudah tahu Abdul dikiri Pak lam anuh la ilaha itu, Pak. Diupamakan itu mobil. Kita sudah bukan mobil nyetir la ilaha illallah. Ketika supirnya ngantuk, mabok, ntar ujung-ujung ke mana? Ke jurang. Betul?
jalan tol. Contohnya mobil Alphard, jalan tol enak kan? Ke Jakarta berapa jam? Sudah nyampe, enak. Dalamnya apa? Orang yang dikir gitu menuju Allah seperti itu. Jangan bilang ini untuk mempakhlak begini-begini, itu mobilitas mah. Alhamdulillah ketika kita sholat, anggap itu kita berkendaraan, punya lagi nunggang. Kemana kamu? Menuju Allah. Melalui siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lagi berangkat, ya, sebagai mobilnya itu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kalbu kita ketika kita menuju Allah, itu kendaraannya bannya bocor, tidak kan? Kalbu kita ketika salawatnya saya pengen harta bocor, dikirnya pengen derajat supaya saya salawat, pengen pangkat nih derajat saya ingin diagungi sama orang, saya pengen ini bocor, etate tidak akan nyampe kepada Allah. Kata Allah silakan, ya silakan, kehendak kamu. Aku bagaimana kamu? Ya silakan. Kamu pengen ini, ya silakan. Bagaimana antar di akhirat? Nggak ada bagian. Rugi kita Pak. Nyampe ke lembaga. Ketika Allah, kita semua akan demo kepada Allah antara di hari kiamat nanti. Iya, ya Rabb, aku ini umroh, aku ini haji, aku muhajakat, puasa semua, salat tidak akan kena, tahajud dan duha, tobat semuanya. Ya, no, ibadah kamu sudah aku catat. Malaikatlah yang nyata Tuhan. Silakan buka oleh kamu. Barang dibuka, set, kok ini kosong semua Rob? Nggak ada isinya. Kan kamu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam kalbu kamu pengen kamu dein, pengen naik derajat. Minta aja ke orang yang pengen kamu sebut, cobain apa? Berarti kita digadaikan. Berarti kita itu anggaplah kerja di orang lain, minta buruhan ke orang lain, tidak akan dikasih. Apa enggak pikiran enggak sinting Bang? Pasti error. Seseorang misalkan, nih contohnya, ya, Ustaz Dodo, saya kerja ke Ustaz Dodo, kok minta buruhannya ke memingkar, atau mingkar, sinting katanya, yang kerjaan ini Dodo minta buruhan ke saya, itu seperti itu Pak. Kan? Maka kita harus fokus. Contohnya, Allahu Akbar ketika takbiratul yang pertama, kita berdiri adalah karena Allah yang Maha Kuasa. Hanyalah satu yang dihadap kita adalah Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar, Maha Agung, Maha Besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita berarti kita kecil, berarti kita lemah, tidak apa-apa, tidak punya apa-apa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicaci, dihina, dengan pantaskah aku karena aku orang hina, yang agung dan yang besar Allah Rabbul Alamin. Tak besok atau lusa yang sering ke majlis taklim, majlis taklim, kita sering ketika kita dicaci maki, jangankan oleh orang lain, oleh bini kita, Pak, Bapak mah nggak ada apa-apanya. Alhamdulillah, memang nggak ada apa-apa, yang ada apa-apanya Allah. Saya tidak punya apa-apa, yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Bapak ini jelek banget. Ya memang saya jelek. Yang mau asan Allah.
Itu orang sudah tumbuh, mulai itu tanahnya subur, kalbunya sudah mulai bangun. Itu mudah-mudahan kita seperti dia. Sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kalbunya bicara, lagi jalan Allah, 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 di mana ingat Allah, Allah. Itu orang yang subur, selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keimanan dan ketakidan kita harus seperti itu. Ada yang lebih hakiki, yang kenyata, yang kesini-sininya adalah waliullah, yaitu Siti Jenar itu. Dia pantas. Karena apa? Tauhidnya sudah tinggi dia. Ajaran-ajarannya yang tidak dapat mengerti bagi orang-orang awam, kayak kita. Kita itu sebetulnya harus begitu. Malu oleh Allah. Tidak ada punya, hanyalah Allah. Malu karena Allah. Semuanya hanya Allah. Saya berjalan, dijalankan oleh Allah. Saya mengedip, diedipin oleh Allah. Kita merasakan seperti itu. Ingin tahu? Kalau kita ngedip nih mata kita, ini dikedipin oleh sholat, mata saya, gitu kita mah. Mata kita diedipin oleh af'al Allah. Semua yang kerjakan adalah izin Allah, kudrat hukum Allah. Itu orang bertauhid. Kamu udah nyampe ke sini, alhamdulillah, kudrat Allah. Jangan begini, gue deh. Ada yang ketakaburan itu qauliyah, ada amaliyah. Gini, misalkan kalian mau omong bicara begini, gitu aja. Main, beda dengan canda, beda. Kalau lagi canda, lagi pirung lah beda. Ya, kalau canda tidak masuk kategori kita untuk takabur karena candaan, ya. Lagi canda kita belum dengan teman dari sana sampai kakak kita ketawa, itu mah lain lagi gitu. Ya, bukan usaha takaburan, tapi canda itu beda. Tapi kalau senang dengan niat menghinakan orang, ya, saya lah yang paling hebat, saya itu sifat takabur. Najis itu bab kalbu kita kotor. Saya yang paling hebat, saya yang paling basah, saya yang paling rajin, sampai gitu. Wah, kalbunya adalah sama penuh dengan najis. Yuk bersihkan kotor-kotor itu di dalam kalbu kita. Kalau mulai kita pasrah, bagaimana Allah sana, nah mulai kalbu kita ada subur-suburnya. Ya, caranya bagi orang yang memetik buahnya, maka kalbunya diupamakan seperti tanah yang subur. Makanya ada hadis khairun nas anfa'un nas. Sebaik buat manusia yaitu yang manfaat bagi orang lain. Itu hadisnya lagi dulu Rasul. Makanya Nabi Ayub contohkan. Itu kesabaran kita seperti Nabi Ayub alaihi, ketika datang musibah, orang yang suka sholat, orang yang suka zakat, orang yang naik haji, yang naik umrah, harus ketika ada dihitung kita musibah, harus akhlaknya seperti kalbunya menerimanya Nabi Ayub alaihi. Jangan gini, gara-gara kamu aja ngomel ke istri, ngomel ke anak, enggak. Harus ya, sabar, tawakal, semuanya itu punya Allah. Ada suami gitu, bini kita nih naik motor ke Indomar, pulang nangis. Kenapa neng nangis? Jalan motor mana? Motor ada yang nyuri kan? Ngomel gak? Saya tanya ini belak-belakan aja. Marah gak Pak? Marah. Gimana lo?
bego lu, wah bego, habis, keluar apapun keluar. Mama, nang dewek capek-capek, sampai kamu gini-gini orang-orang, enggak salah, pusingan cemberut, tapi sudah kalau subur, ya akhlaknya muncul, akhlakul karimah ya ada. Ketika kenapa nangis? Kan motor ada yang beri, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tong curi ini, jangan nangis. Itu kan punya Allah. Sekarang ini titipan dari Allah. Sekarang diambil Allah, mau apa? Jangan nangis, malu sama Allah dong. Udah. Ada suami yang gitu. Dah. Kita wudu, udah waktu sholat, sholat. Sembah Allah. Allahu Akbar. Nggak ikut gitu. Udah, lupain aja. Motor diinget-inget, itu punya siapa? Bukan punya kita lah. Udah makan, minum, mandi, sholat. Ada suami yang begitu? Nggak ada. Motor banyak yang itu di dealer. Kalau mau yang betang lagi lah. Gitu. Nggak ada. Sambil ketawa, bahkan bagaimana istri kalau kita canda, bagaimana begini-gini? Ya, sambil canda, itu sudah kolbunya dan mulai surga. Hikmah daripada aktivitas ibadahnya sudah ada. Makanya mengatakan waktu Indonesia sejenak, surga dan neraka itu bisa dirasakan di dunia. Kenapa? Orang sholat, aneh. Orang sholat, kata sejenak. Orang sholat, dikir mana? Cuma dikasih begitu, sakit, marah. Aneh aja. Segitu bahasanya. Kita aneh. Dia tidak mutasawuf, dia memang yang riwayat-riwayat Nabi. Begini ya? Aneh. Katakan inna salatan hanil pasya'i wal munkar. Kan sudah dikatakan, salat menjauhkan dari yang mungkar-mungkar, lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang tauhid dan bertasawuf. Dan tasawuf yang membersihkan kalbunya. Dia sufi ya nasufiyah, bersihkan kalbunya, bukan badannya aja, tapi kalbunya dibersihkan dari sifat kotor. Kaya tidak merasa kaya, yang kaya Allah. Harta punya kita itu milik Allah. Saya cuma titip. Derajat, pangkat, urusan semuanya tidak jadi bangga. Kenapa tidak jadi bangga? Itu milik Allah semuanya. Itulah yang disebut qalbunya sudah kayak tanah yang subur. Makanya orang itu selalu mensam. Kamu nggak ada bingungnya? Nggak ada. Tatmainul qulub. Kenapa? Hatinya tenang aja. Itu urusan Allah. Semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita membaca diri pribadi. Jangan membaca orang lain. Diri pribadi aja. Besok atau lusa ketika kita sudah sholatnya bagus, segalanya bagus, Allah akan nyoba kita. Akan bercanda dengan kita. Mulai bercanda Allah. Nah, besok lusa kalbunya saya supaya nyuruh anaknya nih. Allah ya, ini bicara begini nih, kalau bahasa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu. Pagi kita dalam kalbu, habis rokok, pengen rokok, ngopi kena sana. Saya, nih masuk anak kita, beliin rokok ya sana. Nah, depan namanya anak kecil, mungkin ya lupa. Nengok apa, nengok kamu, Pak, kenapa balik lagi nih? Uang yang 50.000 hilang tuh di mana, Pak? Anak habis gak diomelin begitu? Kita punya uangnya itu cuma gocap-gocapnya. Diomelin gak, Pak? Saya nanya, ini kita ayo musyawarah kita masih dasar bego anak lu pas begitu. Banyak begitu, Pak.
Kalau mau bego, jumil begini. Tetapi kalau orang sudah tumbuh kalbunya, pas ada nangkatnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah nih, jangan nangis. Uang 50.000 dititipkan Allah. Bukan cuma memiliki sebentar, tapi belum rezeki. Udah jangan nangis ya. Uang 50.000, ntar juga diganti sama Allah. Tak beda. Kata anak, kan bapak suruh merokok, enggak merokok, enggak apa-apa, tidak merokok, enggak akan apa-apa. Besok atau lusa Allah yang ganti. Kembali lagi kepada Allah. Itu bukan milik kita, belum ke Allah. Itu mendidik tauhid kepada anak itu. Pasti digoreskan kolbunya anak itu, ada goresan. Tetapi kalau kita marah-marah, makanya anak-anak kenapa kalau kita gini marah? Ya kitanya mendidiknya seperti itu. Kan kita ibaratkan kata-kata orang-orang, ya, kalau menanam cabai pasti buahnya. Kalau kita menanam tomat pasti buahnya. Kita anak soleh, kita anak kaya lah, mimpi kita harus soleh dulu, tanamkan kesolehan kita. Makanya didiklah anak kita ketauhidan. Ketika anak menangis, yuk kita kasih sayang. Ada apa sayang? Ketemu diogok anaknya. Lain, bukan begitu. Itu kan mendidik kerahiman anak kita kepada anak. Kita mendidik karena ada apa? Gini. Ini coba minta jajan habis uang 10.000 udah marah-marah. Udah biarin, milik rezekinya. Anak pengen ini, pengen itu, ya biarin. Beliin aja pengen. Mungkin ya Allah titipkan harta itu ke kita, lewat keringat kita, tetapi bukan rezeki kita, tapi mungkin anak kita. Sadarkah kita seperti itu? Allah sholat mana? Jangankan untuk beli surga, sana di dunia juga belum terasa. Malu lah sama Allah. Ketika sholat orang pengen surga, enak aja, di dunia juga belum terasa loh. Munculnya belum begitu. Marah masih, takaburnya oh ya, ria apalah, ucuk ya dah, sombongnya luar biasa. Apa-apa, mimpi orang dulu. Tinggal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang niatkan ketika kita salat untuk menghadap Allah. Jangan memikirkan pahala ke sana-sana, itu bukan urusan kita. Urusan Allah. Kita mengerjakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Sesuai kalbu kita menghadap, ya lahiriah, batiniah, dada kita menghadap arah kiblat, Ka'bah yang satu, tetapi kita kalbu kita harus menghadap ke yang satu yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kiblat yang situnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nih dapat dikorek ilmu tauhid semata apa. Jadi ibadah kita belum apa, makanya jangan sombong. Sholat apalagi zaman sekarang ini ya, banyak setan, kita mau dibawa setan ikut terus. HP itu setan juga sebetulnya. Kayaknya kayak setan benar. Coba sekarang banyak ya di Facebooknya, di apa satu lagi itu namanya apa itu sekarang, nah nantilah saya lagi udah ini, aduh pinter banget ya status sama dia namanya ya, ada status lagi gini, saya gak lagi ngaji, sampai ngaji dimasukin, waduh repot Pak. Niatnya orang nggak ada Pak. Itipan sebenarnya aktivitas adalah hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diposting. Pan kana ka fidatul humul. Harus kita itu bisa mengkubur dan mencikan. Cek bahasa orang-orang make Pak, kita nyumput di nucaan.
campur gaul jelema dengan orang biasa, tetapi tidak tahu orang cara ibadahnya, hanya tahu dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mah kemana-mana banyak disurban tasbih, yo diputar-putar, ini ada tasbih diapain, ini kabunya nyari, pengen disebut, oh ini betul. Jangankan mungkin di mana, di masjid lagi ngobrol dengan batura tasbih, berarti maca apa? Maca tasbih. Masuklah ria. Iya, nah dia samar itu Pak. Ujub ada, kotor kolbu kita Pak, najis kolbu kita, mau berangkat. Kalau kita kotor kan sudah tahu. Subhanallah, maka sudah apa? Sudah salat kita sukanya subhanallah, 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 kan sudah tahu. Mah bersih dan tahu, mah suci dan Allah. Seandainya kalau kita kotor, tidak akan nyampe, tidak akan bersatu, tidak akan menunggangi muslim. Masa orang yang misalkan orang yang bersih dengan orang yang kotor, mau gak? Jangan orang lain, contohnya kita. Maka ketika sehari-hari, ya, baik dengan keluarga, dengan anak kita, ketika itu kaji oleh kita. Contoh anak kita, hujan-hujanan, hujan kotor, bosan mungkin ini. Kita baru ya ganti baju, bagi apa, mau ke undangan, terintik anak-anak. Kalau kita misalkan kita tahu kok berpelukan dengan anak, mau gak? Saya jangan. Mau nggak? Kenapa? Takut kot? Kan anak kita itu Pak sebetulnya. Kenapa nggak mau sih? Terkadang, udah, mandi dulu, sana deh. Kan gitu kan? Malah nggak diusir oleh kita. Udah, mandi dulu, bersihkan. Selalu gitu kan? Sampai kita telepon, mah. Ini anak kamu nih. Mandi dulu, bersihin dulu. Kotor apa mau kemana-mana. Itu dengan logikanya. Kita dengan anak sama kan kita. Ketika kalau kita najis kotor, apakah Allah mau dekat dengan kita? Apakah kita dekat dengan contohnya dengan orang yang bau, contohnya, maka kita dikaji nih, harus kita jadi ahli marifat. Semua pertemuan, ketemuan di mana aja harus menjadi ilmu buat kita untuk berangkat kepada Allah. Ada orang yang gila, yang busuk, yang bau, yang benar-benar busuk, mau gak mendekatinya? Mau gak? Enggak. Satu bau karena busuknya keluar kotor. Kalau kita ujub, pria, takabur, syirik, kedik, semuanya kotor. Sifat takabur. Apakah Allah mau mendekati kita? Najis itu, bau itu. Makanya ketika kita mau ada ridha Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, pengen nikmat yang kurnia Allah Subhanahu wa taala, yuk duduklah di kursi takwa. Bagaimana prosesnya? Ini prosesnya menuju kursi takwa. Ketika kita sudah duduk di kursi takwa, inna jannah u'iddatil muttaqin. Berarti surga itu diwariskan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma berangkat menuju maqam takwa, kursi takwa teh, kalbunya dibersihkan dulu. Cara membersihkannya begitu, kaji diri sendiri masing-masing. In relasi, omongin, jelek-jelekin kita, hantam-hantaman kita, hina diri kita sendiri, hinakan terus-terusan supaya kalbu kita merasa dihina. Maka insya Allah ketika kita dihina orang, tidak cai maki, senyum aja, gak akan marah, karena merasakan akulah yang paling hina, akulah yang tidak apa, yang punya apa-apa adalah Allah Subhanahu. Timbullah buahnya sifat takwid dan pasrahnya Islam namanya. Islam itu harus pasrah.
Tiba ngomong doang. Oh pasrah ke Allah belum tentu. Ya pasrah kalbunya aral apaan belum gitu. Mari kita sama-sama bersihkan kalbu ya, kalbu kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini orang-orang awam. Kenapa dibilang awam? Orang-orang kaslan, kemana orang-orang ya kurang begitu ibadahnya. Ya, kita mah sejam belum kuat, Pak. Malam kebanyakan tidur daripada ibadah. Masih kalah dengan antuk lah. Yuk, makanya ulama-ulama fikih menyarankan kepada kita awal berangkat kita supaya kita bisa merupakan ada sifat khusyuk dan hudurul qalbi di dalam ibadah. Ketika misalkan ada kerjaan, waktu masih longgar, masih lama, kerjakan dulu masalah dunia, selesaikan dulu. Jadi waktu ibadah itu tidak ingat kepada dunia, ya itu ulama kita. Makanya idza ta'adul asyawal isa kudimal sa. Ada kaidah seperti itu. Ketika perebutan perlawanan antara lapar dan sholat, lapar dengan datangnya waktu sholat di waktu lega sholat, ya dulukan makan dulu. Itu kecuali waktunya sudah sempit, itu mah mungkin harus sholat dulu. Kenapa? Karena kita orang awam. Jangan gak mau disebut orang awam, karena kita nggak pernah ketika lapar langsung sholat. Kayaknya sholatnya ekspres, ingatnya karena lapar. Jangankan khusyuk, hudurul qalbu juga belum tentu bisa. Makanya belajar. Misalkan jam 12 duhur, ngantuk banget, adanya tidur dulu bentar. Cuma titip ke istri, Neng jam 1 banguninnya, saya ngantuk banget mau sholat awal tapi ngantuk banget. Gitu aja Pak. Itu belajar dari kita. Ketika sudah subuh kalbunya akan mengalahkan itu, akan lupa. Orang sudah cinta kalbunya kepada Allah, hilang semuanya. Karena apa? Ketika Allahu Akbar, suara undangan dari Allah. Wahai kesini orang yang si sayang. Ibaratkan kita ya dibel oleh sang kekasih. Ya buka boboh lah orang di bel. Poho kajenting paribasana kerek duap yang sama di bel. Orang cari dulu. Lah dia saat kemangkat. Legit lapar nage. Benar. Hanya itu bahwa sama ketika dengan Allahu Akbar, ketika sudah benar kalbunya, yakin orang-orang seperti kita sudah kalbunya sudah begitu, ketika takbir jangankan hidangan seada mau disuapin segini udah, karena dia mendengar asma Allah, undangan dari Allah, lebih perutnya ada kenyang, langsung kenyang karena kita diundang oleh sang pencipta yang hibbin ya kita. Karena kita berarti ketika kita ya Allahu Akbar berarti tahu kalau kita belum mencintai Allah Subhanahu. Nah gitu aja enak Pak. Jadi gambarannya gampang. Kalau sudah dilakukan kemarifatannya ya gampang Pak. Coba orang yang disayangi, walaupun misalkan sudah punya ada selingkuhan, langsung aja ngobrol dengan dia. Oh pulsa sampai habis, sejam gak terasa. Dengan siapa?
Karena dia ngobrol dengan orang yang licin. Itu orang sama orang. Apalagi kita, ketika kita ngobrol tasbih, dzikir, sholatnya tenang-tenang aja, karena kita lagi ngobrol dengan Sang Pencipta yang memberi segalanya, yang punya semuanya, baik dunia dan akhiratnya, surga neraka punya dia, langit semua aku punya dia. Aduh, lagi ngobrol saya dengan orang yang cintai, ya, ketemu aja dengan dengan pacar kita, ngobrol ke barat ke timur, 1 jam tidak terasa. Ini untuk kisah introspeksi diri kita. Ketika kenapa kita selalu dikir la ilaha illallah, lama banget, tahlil lama banget sih, doa lama banget. Berarti kita belum hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, qalbu kita mentenang. Kalau kita senang dikir tidak merasa. Kenapa? Karena kita ngobrol dengan yang Maha Kuasa, yang lebih segalanya, yang punya segalanya, yang maha segalanya. Alhamdulillah, lagi ngobrol tenang aja, 1 jam 2 jam tidak akan bosan. Karena alhamdulillah kita lagi ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuk urus qalbu kita. Belajar yang pertama yaitu kalau supaya subur, kita ini hilangkan sifat siri, dengki, lucu, ya. Kita itu rasakan diri kita, caci maki diri kita, hina. Agung itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak punya apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Semua af'alnya Allah, semua pekerjaan Allah. Bagaimana agama adalah Allah, kecuali maksiat, karena ikhtiarnya adalah nafsu dari Allah, bukan dari Allah. Maksiat itu ikhtiarnya kita, karena ada nafsu kita, nuti hawa nafsu kita, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Kalau udah tumbuh kalbunya, insyaallah itu tata caranya jalan menuju Allah. Mudah-mudahan dengan adanya hikmah, ya, dengan adanya cerahan ini kita musyawarah, jangan dianggap guru, jangan. Yang guru itu Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya menyampaikan bahwa tidak saya, ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang baik semuanya itu dari Allah. Ketika ada salahnya, saya berarti karena kehilapan dan kealpaan sifat manusiawi. Mohon maaf apabila salah omong, salah penafsiran, salah bacaan, karena saya awam. Saya dengan besar ini musyawarah. Yuk kita bareng-bareng hidup di dunia menuju Allah, menuju kebahagiaan akhirat nanti. Walaupun kita pekerjaan kita, ibadah kita sedikit, tetapi harus kita terasa, merasakan, dan ada buahnya harus ada. Ya, harus ada. Itu yang harapan kita buat bekal nanti di akhirat nanti depan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena gini Pak, diumpamakan kita nanam padi 10 hektar. Kita nama hektar yang 10 terus orang lain 10 hektar, ya kita 1 petak. 10 hektar, wah, hafal semua. Tapi 1 petak kita, isinya bagus. Mending mana Pak? Ini 1 petak ya, dari 1 hektar nggak ada. Buat apa? Ya, cangkang buat apa? Udah lende aja. Itu kan. Ini apa makanya orang ada yang mengatakan orang makrifat ibadahnya sedikit lebih bagus daripada orang makrifat. Tidak memandang kita, Allah itu tidak memandang banyak dan sedikitnya, tetapi kebersihan, keikhlasannya manusia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pada malam ini saya memberikan tausiah salah kadarnya. Mohon maaf atas kesalahannya. Benar semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah, meminta kepada, memohon kepada Allah. Yang pertama, kita dikuatkan iman dan ketaatan kita.
Ya, mudah-mudahan Allah yang semoga Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semua menuntun jalan yang benar. Mudah-mudahan kita, qalbu kita ada selalu diisi oleh nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita kutuk bangun dari tempatnya, yaitu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membersihkan qalbu kita dari sifat-sifat yang kotor, dari sifat-sifat najis kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa syabihin wa qaribin ala Muhammad wa sallam tabaraka ya mulil sadatil ashabil rasul ajma'in. Amin. Alhamdulillah hamdan yuwafi muqabi mazida ya rabbana lakal kama yanbaghi wa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa ma sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadril azim. Allahumma nawwir qulubana bi nurika wa hidayatika wa ma'rifatika wahdina ila siratikal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Wa anna rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya, kalau ya nasihatnya, surah al-Fatihah.